Habis dari gereja, Requestnya Pak Bobi suruh rekam, oke? oh, direkam. Oke. Teman-teman biar nggak terlalu molor-molor, kita on time ya, udah jam 12 lebih 4 menit, nggak apa, langsung saja kita Jam 2, mulai. kok jam 12? Jam 14 lebih 4 menit. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di live Zoom hari ini. Hari ini kita mengundang teman kita, salah satu winners, namanya Vero, sharing Ibu Vero. Yang pertama nih, Ibu Vero silakan kenalan dulu yuk. Ya. Halo teman-teman semuanya. Halo. Selamat siang. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Vero ya teman-teman ya. Saya dari Kota Malang. Oke. Dari Kota Malang, ibu rumah tangga, putranya berapa, kesibukannya apa? Saya putranya 2. Kesibukannya itu kalau pagi ya, itu ngurus toko online anak saya. Jadi anak saya ini punya toko online, tapi dia di Palu. Jadi toko online-nya mamanya yang ngurus. Uangnya masuk ke anaknya. Oke. Backgroundnya Bu Vero apa Bu Vero? Background-nya yang lalu itu ya sempat leader ya di perusahaan insurance ya. Sama bendera ya kita ya Bu Lina ya. Dengan Pak Bobi juga sama benderanya. Ya, oke. Jadi backgroundnya. Saya juga masih di bendera lama, tapi sudah nggak aktif. Cuma memang masih ngurusi bantu-bantu nasabah aja, karena kan kasihan teman-teman. Bukannya nggak bisa saya lepas ya, tapi kasihan. Mereka kalau sakit, kalau apa kan butuh ada yang ngurusi gitu ya. Seperti itu. Cuma saya murni sudah tidak produksi di perusahaan lama. Hanya terdaftar. Mungkin ya berdoa ya, semoga segera terminit. Kan udah nggak produksi sama sekali saya, karena fokusnya sekarang sudah beda. Kayak Fokus gitu. ya, fokusnya AFC ya sekarang. Fokus ke AFC. Ya, Kan oke. pertama duitnya banyak, terus kita dituntut tidak harus seumur hidup kan. Kalau di perusahaan lama itu kan kita maintain nasabah itu bisa dibilang seumur hidup. Ya, tinggal cepet-cepetan mana yang lebih dulu dipanggil Tuhan kan gitu ya. Mana Nasabahnya ya. yang lebih dulu dipanggil Tuhan ya itu sudah tugasnya selesai kan gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Terus nih, kapan pertama kali gabung di AFC dan apa alasannya kok memilih AFC? Saya pertama kali gabung di AFC itu udah lama ya, kira-kira 4 tahun yang lalu. Tapi nggak Ya, aktif. nggak aktif. Itu pun hanya beli promo Ruby, ya, beli promo Ruby terus nggak tahu. Iki opo sih, suplemen opo sih, kok mahal banget ya. Mau make pun juga waktu itu ya, mau make pun juga sayang gitu ya. Jadi nggak tak pakai, cuma saya pajang sampai mau expired waktu itu. Saya ingat mau expired, akhirnya dibeli sama teman saya. Ya, jadi saya nggak tahu manfaatnya apa, karena nggak tak pakai. Akhirnya itu saya masih bergabung di kubu sebelah, masih di kubu sebelah, di jaringannya, pokoknya bukan winner, ya, bukan winner. Nah, kebetulan sepupu saya itu adiknya Pak Eka, sepupu saya adiknya Pak Eka. Nah, waktu itu sepupu saya ngajak Pak Eka main-main ke rumah, ya, main-main ke rumah, cerita-cerita, gitu ya, cerita-cerita dengan harapan ya memang saya bisa jalan di AFC, gitu ya. Dengan santainya saya ngomong, wong yang lalu aja nggak saya pakai, saya juga nggak jalan, ya. Pokoknya intinya aku mau di MLM. Tanpa saya tahu ya, AFC itu seperti apa, sudah ngomong MLM. Males. Saya gitu, ya. Akhirnya ya sudah, berlalu begitu aja, ya. Berlalu begitu aja, teman-teman. Sampai kurang lebih setahun mungkin. Itu setahun atau 2 tahun mungkin, lupa saya, ya. Pokoknya lama. Oh, kayaknya setahun ya. Pas itu kan COVID, ya. Waktu COVID semua industri itu kayaknya berdampak.
Ya, enggak tahu ya kalau teman-teman ya, semua industri berdampak, termasuk saya ya, di asuransi itu berdampak banget teman-teman. Karena apa? Nasabah berhenti Nah, serentak bayar premi. Jadi berhenti serentak, mereka enggak bayar premi. Kalau nasabah enggak bayar premi, itu kan kita nggak dapat income teman-teman. Sedangkan agen asuransi ini dapat penghasilan ketika nasabah bayar premi. Ya, nasabah nggak bayar premi berarti kan nggak dapat penghasilan. Bingung saya. Di asuransi itu ada habit ya teman-teman ya. Pokoknya kita menghasilkan uang itu langsung kita disuruh nyicil rumah, disuruh nyicil mobil, seperti itu teman-teman. Ya, terkumpul uang muka, pokoknya nyicil rumah, nyicil mobil. Ya, ketika cuti premi serentak, ya itu ya mati teman-teman, karena kan nggak ada income teman-teman. Sedangkan cicilan udah menggonggong, bisa dibilang gitu ya. Cicilan udah menggonggong nih teman-teman. Kalau kita nggak lari, kita kemakan. Ya, gimana solusinya? Bingung juga waktu itu teman-teman. Ya, mobil itu saya lepas. Ya, jadi saya nggak punya mobil. Mobilnya saya kembaliin ke leasing. Ya, mobilnya saya kembaliin ke leasing teman-teman. Jadi waktu itu nggak punya mobil, kembali dari nol naik sepeda. Ya, naik sepeda motor. Bingung juga teman-teman. Saya ini selain di insurance kan memang usahanya kuliner teman-teman. Saya bikin kue, ya. Cuma bikin kue tidak setiap hari juga orang makan kue. Bener nggak teman-teman ya? Tidak setiap hari juga orang makan kue teman-teman. Saya hanya mengandalkan Iya, dek isore anu itu. Ada suara Iya. tolong di ya suaranya ya. Nah, soalnya anu loh, bayar uang sedino ya gak cukup lek naga tok. Ini ada suara yang bocor ya. uh-uh. Se. Betul. Ibu Kayak itu apa aja nih? Ibu Yeni siapa? Sudah ya, wes, udah oke saya ayo. Oke. Nah, waktu itu enggak cukup teman-teman, ya. Saya puter otak gimana caranya karena mobil sudah saya lepas, ya. Saya kembalikan ke leasing. Saya pakai sepeda lagi seperti itu ya. Terus cicilan rumah kan masih berjalan teman-teman. Ini ada cicilan rumah yang saya harus bayar, ya. Plus anak saya satu kuliah, satu SMA, ya. Waktu itu sempat yang kuliah masih saya bayar, yang SMA sudah nunggak 1 tahun. Bayangin teman-teman, uang sekolah nunggak 1 tahun. Ya, untung-untungan sekolahnya anak saya ini baik, teman-teman. Masih boleh apa? Kayak ujian masih diizinkan seperti itu. Sambil saya cicil. Sampai yang paling parahnya, teman-teman, saya ke RT RW minta surat keterangan tidak mampu. Sampai seperti itu, teman-teman. Ya, dari yang semulanya di insurance ini lumayan juga teman-teman. Kalau teman-teman ada yang jalan insurance pasti tahu ya. Apalagi saya leader ya. Di bawah saya ada 14 leader di bawah saya juga ya. Dan waktu pandemi kemarin mandek semua teman-teman, leader-leader di bawah saya juga mandek. Jadinya ya bisa dibilang serentak nggak dapat penghasilan gitu ya. Sedangkan cicilan sudah untuk dibayar. Terus gimana caranya? Yang saya ingat cuma Koeka. Ya. Waktu itu Koeka tak telepon. Kok gimana kalau saya jalan di AFC? Ya. Koeka ini kebetulan enak orangnya. Dia bilang gini, cobaan. Ya. Nggak apa-apa cobaan jalan 1 tahun aja. Ya. 1 tahun aja. Mati-matian jalan di AFC. Ya. Kalau nanti 1 tahun ke atas nggak ada hasil juga, mandeko, cari kerjaan lain atau ya kembalilah jalan ke asuransi lagi. Seperti itu. Akhirnya ya udah teman-teman saya coba. Ya. Saya coba 1 tahun pertama teman-teman.
ternyata teman-teman meskipun seorang leader ya, ketika kita pegang brand yang berbeda ya, yang satunya insurance, yang satunya kita ini kan kayak bisa dibilang dalam tanda kutip kita menawarkan sebuah nutrisi yang notabene saya nggak tahu sama sekali ini apa ya, saya harus belajar lagi dari nol. Kita kan kalau mau bisa dibilang mau memperkenalkan AFC itu kita harus belajar dari nol teman-teman, mulai dari pabriknya, mulai dari produknya seperti apa yang dijual, itu yang pertama, itu dulu ya. Terus sistem bonusnya gimana, itu kan kita harus belajar semua teman-teman. Kemudian cara pemasarannya gimana, gitu ya. Produk knowledge-nya kita juga belajar. Ini si biru untuk apa, yang ungu untuk apa, itu kan dari nol lagi teman-teman, belajar pelan-pelan. Dan faktor U ya, faktor U yang biasanya ngomong polis, klausul polis, itu saya sudah ngelontok. Kalau yang mengenai insurance itu saya sudah ngelontok. Ya, ini belajar produk baru. Ada pelajaran baru yang notabene otak kita ketika kita sudah usia di atas 40 tahun untuk menerima sesuatu yang baru itu kan butuh waktu teman-teman, diulang-ulang seperti itu teman-teman ya. Nah waktu itu teman-teman yo nggak nyantol-nyantol karena memang sudah usia ya wis lemot ya teman-teman ya, nggak nyantol-nyantol teman-teman. Paten fungsi Subarasi 4 itu apa nggak nyantol. Ketika ditanya yo, oh iya ya, cuma tak share-share aja brosurnya ya. Yang saya rasakan pertama kali berbisnis di sini susah teman-teman ya, susah banget. Lebih mudah saya menjual insurance meskipun tidak ada barangnya daripada saya jual ini ya. Karena di sini yang pertama dulu di pikiran saya seperti itu, mau ngajak orang berbisnis di sini paling tidak mereka harus menyiapkan uang 3.600.000 modal awal ya. Di insurance kalau kita mau jalan bisnis insurance, mau jadi agent gitu ya, nggak ada modal, nol. Nah itu yang membedakan teman-teman, harus puter otak gimana caranya orang bisa mau gitu ya teman-teman ya. Sedangkan teman-teman tahu sendiri ya, 3.600.000 ya, bagi sebagian orang apalagi menengah ke bawah, ketika mereka tidak tahu nutrisi ini untuk apa sih gunanya ya, bagaimana sih nutrisi ini kerjanya supaya bisa dari yang minum obat medis terus stop nggak minum obat, itu mereka kan nggak tahu teman-teman ya. Untuk meyakinkan mereka juga yo angel, agak susah gitu ya. Maka dari itu 1 tahun pertama susah saya ya. Bayangin saya hanya menghasilkan income di AFC ini 2 juta saja per bulan. Dengan notabene saya seorang leader di insurance yang sudah, saya ini di insurance sudah 15 tahun ya, mulai 2010 teman-teman. Ya, dari income yang segitu di insurance, jalan AFC cuma 2 juta per bulan. Kan masih ada yang menggonggong ini. Di belakang ini masih ada yang menggonggong. Sedangkan di sini cuma 2 juta per bulan teman-teman. Ya, 2 juta per bulan. Yo masih kurang loh teman-teman. Bingung saya cari cara gimana ya, kok ngel. Itu sempat di pikiran saya sempat tertanam, ngel iki dodolan AFC. Karena mindset saya dodolan, mindset saya jualan. Ya, sedangkan mau ketemu orang secara offline, ya, jangankan saya minta ketemuan teman-teman, baru saya sapa, mereka sudah membentengi diri. Ojo bok prospek loh aku, ya, aku nggak seneng MLM, saya nggak suka MLM, jangan di prospek. Pokoknya kalau kamu ketemu saya, ngomongkan AFC, mendingan nggak usah ketemu. Sampai seperti itu teman-teman. Jadi saya rasakan
susah banget. Gitu ya. Bahkan ketika saya memperkenalkan AFC ini ke saudara-saudara, mereka semua pada ngeblok. Ya, mahal. Ya, kok koyok nggak ada kerjaan lain gitu loh, selain dodolan obat. Mindsetnya mereka seperti itu. Ya, cuma namanya saya sama suami ini kepepet ya teman-teman ya. Meskipun di sini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, saya telateni teman-teman. Kayak gitu. Saya telateni teman-teman. Ya, sambil masih ngutang ke sana ke sini. Bener loh teman-teman. Menjalankan bisnis ini dulu yang lalu awal-awal itu saya masih ngutang ke sana ke sini juga untuk menutup minusnya. Kan sudah kadung terbentuk cicilan teman-teman, sudah kadung terbentuk pola yang lama ya. Saya setiap bulan itu harus nyiapin dana itu untuk cicilan tok 10 juta lebih teman-teman, sedangkan di sini cuma 2 juta hasilnya loh. Yo nggak cukup teman-teman ya, masih harus ngutang ke sana ke sini, masih harus nahan malu ketika waktunya bayar SPP ya, ketika waktunya bayar kuliah, ngutang karena nggak cukup. Ya, sempat waktu itu saya angkat tangan gitu ya. Angel kowe kah? Saya bilang gitu ya. Kok angel yo? Aku nggak closing. Sedangkan saya untuk ke Toreda aja teman-teman. 2 tahun nih loh, nggak Toreda teman-teman. Nah, terus sekarang tiba-tiba kok sekarang bertahan di AFC. Awal yang membuat itu, nah yang membuat kita bertahan. Membuat bertahan lagi-lagi Ko Eka. Karena gini teman-teman. Waktu itu kan marak ini loh di TikTok ya, di TikTok. Waktu itu ada Ko Budi ya. Ko Budi itu tidak live, tapi dia income-nya berapa di TikTok waktu itu? Sempat 80 ya, Lin ya? 80 atau 60? Di Budimat. Dia kan nggak, waktu itu kita kan belum kenal live ya. Masih posting VT-VT. Saya yo kok koyok nggak masuk akal gitu ya. Cuma posting VT-VT ya. Kok bisa closing gitu loh. Kayaknya nggak masuk akal ya, tapi ya memang itu yang terjadi teman-teman ya. Ketika kita konsisten, ketika kita mau mencoba sesuatu tidak putus asa, yo ada aja hasilnya ya. Waktu itu memang saya nggak posting VT, tapi saya mulai download TikTok ya. Saya mulai download TikTok, download tok belum jalan ya. Sampai pada akhirnya Ko Eka WA nelpon, Ko Eka nelpon, setelah Ko Eka nelpon Ko Bobby juga ya. Pokoknya Ko Eka sama Ko Bobby ini berlomba-lomba, ayo kapan kon gak kepingin koyo iki loh si A loh, income-nya sudah sekian loh dari live. Tak coba waktu itu, iya Ko Bobby ya, tak coba waktu itu teman-teman, sumpah dredeg teman-teman. Dredeg loh teman-teman. Jadi yang saya rasakan ya, ketika saya coba live pertama kali di TikTok, itu lebih berat daripada ketika saya di panggung ngomong ya. Waktu di insurance itu kan saya yo di panggung ngomong teman-teman, ngelihat banyak orang, itu lebih mudah daripada saya ngomong sendiri di handphone. Nggak ono audionya kan, cuma ngomong-ngomong dewe di handphone teman-teman. Ya, susah loh teman-teman. Pertama kali nge-live itu ya, pokoknya ngomong terus mandek. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa teman-teman, sumpah neruedek ya, keringet dingin keluar ya. Akhirnya ngapain saya puter lagu, nyanyi loh teman-teman. jadi menyelesaikan durasi live kan katanya harus minim 1 jam gitu ya. Masih 10 menit loh sudah deredek, sudah nggak terus ngomong apa lagi. Nggak tahu saya harus ngomong apa lagi teman-teman. Ya udah nyanyi teman-teman. tak mikir-mikir ini ngapain ini mau memperkenalkan AFC kok jadi nyanyi ya. Kan gitu ya. Nggak bisa soalnya deredek pol.
nggak sampai 1 jam ya, cuma 30 menit teman-teman, karena saya sudah apa ya, sudah nggak tahu lagi harus ngomong apa ya, tak matiin ya. Akhirnya ditanyai Koeka kan, ya apa live ampun kok ngeredek saya. Waduh, yo kalau nangis itu tiap hari kok Bobby. Weh, ampun kok aku berodek kok. Ternyata ngomong di handphone ya. Pertama-tama itu teman-teman, saya pikir saya ini kayak orang gini loh, ngomong dewe loh. Di handphone kan ngomong dewe teman-teman. Sedangkan kita kan nggak kenal. Siapa yang kita ajak ngomong, ya pokoknya ngomong-ngomong dewe kan teman-teman ya. Akhirnya saya mulai belajar. Namanya sesuatu itu yang baru ya, sesuatu yang baru. Itu kita kan, apa ya, kalau nggak belajar itu kan ya nggak bisa juga teman-teman. Ya, akhirnya saya mulai belajar. Waktu itu lihat live-nya C Melani ya, Lapak Mel sama Busido 007 ya. Saya mikir-mikir, mek ngomongin netok ya, ngomongnya diulang-ulang. Tapi kok ya kok ya maksudnya ada penghasilan yang mereka hasilkan gitu ya. Dengan cuma ngomong diulang-ulang sampai katam, kan hitungannya gitu teman-teman. Ya, kita kan live itu, percaya deh teman-teman, setiap hari live nggak mungkin teman-teman materinya beda-beda, pusing teman-teman ya. Yo itu aja dihafalin diulang-ulang sampai katam ya. Nah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai 1 bulan saya nggak closing ya. Waktu itu diteleponi kok Bobby, ya apa gimana gitu-gitu kan, kok Bobby nelpon, kok Eka ya nelpon ya. Kadang ada saya mbojoknya teman-teman, saya nggak live, saya ngomong live, stres teman-teman. Karena apa? Lo gak closing loh teman-teman. Coba teman-teman ya, bayangkan kalau teman-teman ini sudah coba berbagai macam cara, sampai saya ini ketika saya mau live ya, apa yang harus saya sampaikan, poin-poin pentingnya itu saya tulis di kertas ya. Saya berdirikan di belakang handphone ya. Ketika saya lupa kan bisa saya baca ya. Jadi poin-poin penting itu kayak kadar gula di dalam darah itu berapa normalnya, kayak gitu-gitu itu harus hafal teman-teman ya. Sedangkan saya ini males belajar juga. Yang lalu-lalu itu kan males belajar kesehatan teman-teman. Apa-apa cuma sekedar searching-searching di Google gitu ya. Ternyata dengan kita menghafal itu ada bagusnya juga teman-teman ya. Jadi tahu juga kesehatan ya. Mulai dari situ saya mulai belajar teman-teman, mulai belajar satu persatu tentang kesehatan. Itu kan pastinya kita live, kita memutuskan untuk live ketika ada orang tanya, paling tidak kita kan harus bisa jawab teman-teman ya. Nggak lolak-lolok begitu ditanyai apa ya, nggak kayak gitu teman-teman. Pokoknya kita kan harus mempersiapkan ya. Closing perdana waktu itu orang Bandung ya. Waktu itu orang Bandung ya. Kok ya puji Tuhannya dia mau transfer ke rekening saya ya. Dia mau dan percaya. Kalau saya sudah ada orang percaya, saya tidak akan apa ya, bisa dibilang saya tidak akan mengkhianati kepercayaannya gitu ya teman-teman. Begitu dia setor, langsung saya tunjukin invoice, langsung saya kasih resi ya. Sampai situ yo nggak tiap hari closing sih teman-teman, nggak tiap hari closing. Cuma teman-teman dengan adanya TikTok ini ya, kita dipermudah ya. Biasanya lalu-lalu itu saya sehari itu nggak pasti closing teman-teman, seminggu mungkin closing 1 ya. Karena prospek offline itu lebih, menurut saya ya, lebih susah. Yang pertama, susah menentukan jadwal ya. Ketika saya bisa, yang tak ajak prospek nggak bisa ya. Belum lagi keluar bensin ya. Kalau ketemunya di resto, keluar modal juga teman-teman ya. Keluar modal paling tidak untuk beli minum kan. Masa ya yang kita prospek yang bayari kan nggak mungkin teman-teman. Closingnya belum. Closingnya belum tentu. Closingnya belum tentu closing teman-teman. Belum tentu closing ya.
Bahkan kesannya dalam tanda kutip kesannya itu saya kok ngemis-ngemis gitu teman-teman. Ya, jadi ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya kalau orang ini memang benar-benar paham tentang kesehatan enak. Ya, kalau belum paham, kita untuk apa ya, membuat mereka paham, bisa ketemuan sampai 3 kali bareng belum tentu closing juga. Seperti itu. Ya, dengan adanya live itu kita dipermudah. Karena apa? Kita sekali ngomong yang nonton banyak. Ya, bisa puluhan orang bahkan ratusan orang kalau FYP. Kalau nggak FYP paling-paling 5 orang kan lumayan teman-teman. Sekali ngomong sing nonton 5 orang. Seperti itu. Ya. Jadi lebih mudah. Kita hanya menyiapkan ya mungkin catatan-catatan yang diperlukan seperti itu ya teman-teman ya, atau mungkin ditambahi product knowledge, pasti teman-teman belajar teman-teman ya, jangan hanya mentahan nggak ngerti apa-apa wis nekat live ya, jangan juga seperti itu. Paling tidak ketika kita mau live memperkenalkan AFC, teman-teman itu harus mempelajari basic dasarnya ya, basic dasarnya itu apa produk ini, terus keuntungannya apa? Kalau membeli di teman-teman itu nilai plusnya apa? Sedangkan banyak banget yang live loh teman-teman. Ya, banyak banget kan yang live, bukan cuma kita. Ya, jadi kita harus punya nilai plus. Orang-orang mau beli di teman-teman itu nilai plusnya apa? Kayak gitu loh teman-teman. Sedangkan banyak yang live loh. Di luar sana banyak yang live. Bukan cuma kita. Ya, nah itu supaya apa? Closingan itu mengalir terus seperti itu teman-teman. Berarti Ya. paling Vero ya. Berarti kalau saya baca kira-kira Bu ini ya maksudnya. Betulnya Ya, apa? Kalau saya ini suara saya jelas ya. Berebet Bu, berebet Bu Lina. Halo, jelas. Ya, wes jelas. Nah, saya mungkin seperti ini ya. Awalnya Bu Vero sebetulnya sudah mulai agak drop di AFC, ya. Ya. Agak drop, tapi kemudian dapat angin segar karena melihat dunia TikTok, mencoba, berarti kebangkitannya itu di TikTok, begitu? Iya, ya. Saya live di TikTok ini baru 1 tahun teman-teman, ya. Tapi saya sudah 2 akun Toreda, ya. Ini yang baru lagi penutupan rank kemarin kan November ya. Penutupan rank November ya. Ini saya 1 akun Toreda. Luar biasa. Kemudian tiket Korea saya sudah mau dapat 6. Sudah mau dapat 6 tiket. Hebat, tiket luar Korea. Ini 5 sekian sudah pokoknya sudah hampir mau dapat 6 tiket kalau untuk Korea. Keren Pol. Nah, kemarin itu waktu apa teman-teman, 1 tahun mencoba live ya teman-teman ya, itu saya udah dapat Toredanya 2 ya, kemudian tiket Taiwan dapat, tiket cruise itu sebetulnya saya dapat 5 ya, cuma kan yo terbatas ya, kemarin kan nggak bisa nuker ya, akhirnya yang dua tiket saya tukarkan produk seperti itu, saya tukarkan produk ya, kayak gitu sih teman-teman. Nah sekarang ya oke. Nah, intinya itu pokoknya kita ini mau konsisten demi apa sih? Jangan seperti ini teman-teman. Saya punya member ya. Dia itu butuh duit ya. Dia butuh duit. Cuma setelah melihat kita live, dia enggak mau mencoba dengan alasan nggak iso ngomong lah, dengan alasan pekerjaannya lah, pokoknya banyak alasannya ya. Kalau teman-teman tidak memutuskan untuk mencoba dulu, ya nggak kira teman-teman, rezeki itu harus disambut. Rezeki itu harus bisa dibilang dikejar gitu loh teman-teman ya. Tuhan akan memberkati kalau teman-teman itu kan ada tertulis ya
barang siapa bekerja, ya, itu dia yang berhak mendapatkan upah. Lek gak kerja, intinya nih lek gak kerja, mana bisa teman-teman ini ada penghasilan. Intinya kan gitu teman-teman. Gampangannya kan gitu ya, Bu Lina ya. Iya, betul. Gitu. Jangan hanya melihat orang itu, oh enak ya, oh enak. Semua dari kita itu berpotensi loh. Berpotensi semua teman-teman. Sama-sama makan nasi. Teman-teman kan juga makan nasi ya. Sama loh. Kita makan nasi. Ya. Sama-sama bisa ngomong. Jangan ngomong nggak bisa ngomong loh teman-teman. Nanti beneran nggak bisa ngomong. Kan nggak bisa gitu loh. Hanya teman-teman butuh untuk diasah skillnya seperti itu aja wis. Cuma itu aja teman-teman. Kalau teman-teman nggak pede, contoh ya, oh saya nggak cantik, saya nggak ganteng ya, saya nggak pede. Loh, di TikTok ini fasilitas filter itu ada loh. Buat apa kalau nggak dipakai? Pakai aja ya. Yang jelek kelihatan cantik, yang jelek kelihatan ganteng, kan gitu teman-teman. Ya, paling tidak teman-teman enak dipandang lah. Pakai aja filternya kan nggak masalah teman-teman seperti itu. Nah, sekarang nih Bu Vero, Bu Lina ya. buat teman-teman yang mau memulai TikTok atau sudah TikTok sekarang, apa nih tipsnya? Tipsnya yang pertama nekat wes, jangan maju mundur. Karena gini, saya punya member juga ya, dia sudah siap beli lighting, sudah siap beli tripod, ya. Pokoknya sudah siap peralatan perang TikTok. Cuma maju mundur hanya karena apa? Nggak pede, nggak bisa ngomong. Seperti itu, ya. Ya wes nekat aja gitu loh teman-teman. Toh ya, kalau misalnya salah ya, nggak ada yang tahu kalau teman-teman itu salah. Wes, misalnya salah ya semacam bener gitu loh, Bu Lina. Nanti sambil diperbaiki. Itu kan ada rekaman ya, setiap kita selesai live, ya, setiap kita selesai live itu ada rekaman. Itu teman-teman bisa belajar juga. Nanti bisa diperbaiki toh. Salahnya saya di sini. Oh, misalnya ya, kalau teman-teman memperhatikan penampilan, oh yang waktu di sini filternya kurang, misal gitu kan bisa juga teman-teman. Benar-benar ya. Kalau saya gitu sih, nekat aja. Paling tidak teman-teman ini mencoba untuk live itu ya 60 menit lah, 60 menit seperti itu. Terus buat yang mungkin belum closing Bu Vero, sudah TikTokan tapi akhirnya closing akhirnya males, gimana tuh? Kalau belum closing akhirnya males ya. Yang pertama, teman-teman cross check ketika teman-teman mau live, sembayang enggak? Karena saya pernah teman-teman mau live itu enggak doa, enggak ada closingan. Intinya itu pokoknya mau memulai sesuatu dimulai dengan doa. Wes itu tok intinya. Terus konsisten. Konsisten. Loh, teman-teman kira live di TikTok rutin konsisten itu enak. Saya suka. Kadang juga enggak loh teman-teman. Kita masih manusia ya. Kita bukan manusia jelmaan dewa, teman-teman, masih ada malesnya. Loh, kalau mau dibilang males loh, saya ada kalanya ya, daripada saya live kuwesel ya, ngantuk mbok saya tidur. Cuma ketika saya pikir ya, kalau saya tidur nggak ada pemasukan. Ya. Kalau saya tidur nggak ada pemasukan, teman-teman. Yang saya lihat itu anak saya. Yang saya lihat dapur saya. Dapur itu maksudnya gini loh. Cicilan itu masih banyak yang belum lunas. Cicilan itu masih harus dilunasi, teman-teman. Saya masih ada tanggungan cicilan rumah ini. Puji Tuhan, Mei ini lunas. Kurang 3 bulan tok, teman-teman. Puji Tuhan ya. Kurang 3 bulan tok lunas. Ya. Saya masih punya tanggungan, anak saya masih ada satu yang kuliah semester 2. Kalau kuliah sekarang, semester belum berjalan itu kan sudah ditagih, teman-teman. Nah, itu harus siap. Ya. Terus saya masih punya cita-cita mau
buat kamar lagi di rumah. Pokoknya ketika teman-teman males ya, ketika teman-teman males, dilihat itu, dilihat ke belakang. Cicilannya teman-teman itu masih seberapa? Kalau teman-teman sudah tidak ada cicilan, sudah tidak punya tanggungan, silakan males-males. Ya. Tapi kalau teman-teman masih punya cicilan, masih punya anak yang harus teman-teman biayai, membiayai anak ya, itu tidak hanya putus sampai dia kuliah. Nah, besok-besok apa anaknya teman-teman enggak nikah? Nah, itu harus teman-teman pikirkan loh, biaya ke situnya, ya. Itu harus dipikirkan. Kita itu mikir itu jangka panjang. Jangan cuma jangka pendek. Oh, pokoknya besok ada uang buat makan selesai. Loh, nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Iya, kalau kita ini hidup hanya untuk sesaat. Loh, teman-teman kan hidupnya mau panjang umur toh. Semua teman-teman di sini kan kepinginnya panjang umur ya. Seperti itu. Tuanya kita itu kalau kita ini ada uang ya, itu menurut saya lebih enak. Karena apa? Ini menurut saya ya teman-teman ya, tapi kalau menurut teman-teman beda ya, silakan ya. Pendapat orang kan beda-beda ya teman-teman ya. Nenek yang punya uang sama nenek yang enggak ada uang, menurut teman-teman cucunya lebih sayang yang mana teman-teman? Ketika nenek atau kakek itu datang ya ke rumahnya cucu gitu ya. Neneknya kalau uangnya banyak ya, cucunya kan seneng teman-teman dengan harapan apa? Oh, mereka dapat angpau. Seperti itu ya. Loh ini kita tidak bisa, jangan bilang oh kalau gitu kan memandang apa ya, material atau apa. Enggak loh teman-teman, karena kenyataannya seperti itu. Yang sekarang terjadi itu seperti itu gitu loh teman-teman. Ya, kalau kita ada uang banyak, itu kita kan mau belikan cucu apa aja kan leluasa. Seperti itu, teman-teman. Ya, lah mulailah dari sekarang. Kerjanya itu mulai dari sekarang, teman-teman. Ya, kalau nggak dimulai dari sekarang, yang pertama, teman-teman semakin ketinggalan. Karena apa? Semakin banyak orang yang live di TikTok. Betul. Uangnya teman-teman itu semakin hilang. Ya, peluangnya teman-teman itu semakin hilang karena gini loh. Oh, iki wis live. Sudah banyak orang-orang yang ngambil di member sana sini seperti itu loh. Peluangnya teman-teman semakin hilang. Ya. Yang kedua, semakin teman-teman tidak memulai teman-teman. Yo bisa dipikir teman-teman, mau kerja sampai kapan gitu loh teman-teman, nggak kepingin pensiun seperti itu loh. Kalau menurut saya kerjaan sekarang yang cepet ya cuma di sini. Ya, teman-teman kerja konvensional itu harus modal. Ya, modalnya kalau nggak kuat, kita kalah saingan. Contoh aja ya, kita mau jual, sekarang yang lagi marah itu kan kita datangkan barang dari Cina terus kita jual. Secara online atau apa ya. Iya kalau ada dana. Oke lah, ada dana teman-teman. Barangnya teman-teman kalau nggak laku atau misalnya sisa, ya, itu apa Kak? Apa nggak numpuk barang? Seperti itu loh. Kalau di sini tuh enak, teman-teman nggak usah stok barang. Teman-teman nggak usah packing. Yang packing kan kantor. Ya. Ya, benar. Yang packing kantor. Teman-teman nggak usah. Teman-teman cukup semangat toh. Ya. Kalau bisa memang sekarang ini live. Karena apa ya? Karena kalau kita ini cuma mengandalkan offline ya, itu kurang cepat. Ya. Jadi ada persentasenya. Persentasenya kalau live misalnya 70%, offline juga 30%. Jadi offline itu jalan, live juga jalan, seperti itu. Supaya seimbang. Kalau teman-teman jalan live tok, offline kan ya ada juga beberapa yang offline harus misalnya ya daerah sekitarnya teman-teman dikumpulin kan itu kan butuh offline juga. Nggak semua terjangkau dengan online. Ya, jadi online jalan, offline juga jalan, seperti itu. Ya, itu sih teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Oke.
pada dasarnya buat teman-teman yang masih mikir-mikir, masih mau live, nggak pede, nggak bisa ngomong, wes pokoknya nekat ya Bu Vero ya. Ah, ngomong aja seperti Ci, itu. boleh nanya nggak, Ci? Ya, silakan. Wah, Nah, Mister Kan kok. sering masuk ke live saya ya. iya, seneng aku lihat orang semangat, leader hebat ternyata. Kok Susilo ya, bukan? Iya, Susilo, Ci. Oh, ya, Nih, silakan. orang kan lihatnya Cici sekarang enak. Wah, keren, tiap hari closing. Mau nanya nih, Ci. Waktu ngerintis pertama kali itu butuh berapa bulan, Ci, sampai closing pertama, Ci? Di TikTok. 1 bulan. Ya, Yang ditanyakan di TikTok atau TikTok. AFC? Ya, saya lihat Cici ini ratu TikTok ini. Waduh, masih kalah saya sama Cimel. Tok. Kalau dari offline ya, kalau dari offline itu susah. Makanya saya terbantu Enggak, maksudnya enggak, di TikTok aja, Ci. Waktu main TikTok bisa closing, Ci. Saya pertama kali closing perdana di TikTok itu setelah 1 bulan saya live. Wow, 1 bulan nge-live langsung closing. Baru closing itu pun cuma 1 box. 1 Ya. box. Oke. Ya. Itu Jadi selama 1 bulan nge-live-nya 1 hari berapa kali, Ci? 1 hari yang lalu itu pertama kali saya live itu sehari 2 kali. 1 Wah, bulan. cukup konsisten ya. Ya. Itu baru 1 bulan ya. Nah, lalu Cici merasa, wah ini hampir setiap hari closing 2 box, 4 box, 2 box, 4 box. Itu mulai kapan, Ci? Berapa bulan? Itu sebentar. Terakhir itu closing tiap hari ya. Setelah saya 1 tahun live baru kayak gitu. Baru ya. terbentuk gitu. Ya. Oke. Berarti harus 3 bulan pertama di TikTok bisa income berapa, Ci? 3 bulan, 6 bulan pertama? Masih kecil. Karena Oh, masih closingan kecil. tiap hari. Ya. 3 bulan pertama itu mungkin income-nya ya masih 7 jutaan. Itu 3 bulan pertama. 6 bulan? 6 bulan sudah 20 lah. Oh, 20 jutaan itu udah konstan, Ci ya? Kenapa? Sudah setelah 6 bulan udah bisa konstan ya? Ya, 20 jutaan ya? konsisten. Nah, setelah 6 bulan itu naik terus, Ci ya? Naik terus kan, soalnya tingkat closingan kan ada orang baru closing, orang lama repeat order seperti itu. Wow, sekarang udah tembus 100 juta per bulan, Ci ya? Kalau 100 juta per bulan ya naik turun ya, karena kan bukan sponsor nggak saya ambil semua, karena kan ketika ada member yang memutuskan untuk jalan kan harus saya kasihkan haknya dia. Kita cuma pairing aja. Kita paling banyak kan memang sponsor dapatnya ya. Cuma ketika ada member yang mau jalan, yo kita harus bina dia toh. Kalau kita membina, dapatnya kan cuma pairing. Iya. Loh, kalau Ci Vero nih suaminya Pak Hengki ya? Ya. Wah, itu juga keren ya. Berdua suami istri keren semua itu, hebat-hebat. Puji Tuhan. Thank you, Ci. Udah jadi inspirasi, Ci. Semangatnya dan strateginya masuk, Ci. Thank you, Ci. Lanjut, Ci. Ya, amin. Thank you. Paling enggak pokoknya teman-teman cukup sediakan handphonenya ya Bu Vero ya. Pokoknya sediakan handphonenya, setelah itu udah modalnya cuma handphone itu aja ya. Karena gini loh teman-teman, ketika teman-teman nggak mulai konsisten live ya, saya aja ya memulai live itu closing perdana 1 bulan. Ya, lah kalau teman-teman nggak live, terus kapan closingnya? Gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kalau misalnya ya, teman-teman secara offline males, online males. Terus katanya ngomong-ngomong meneh wes. Offline males, online males, tapi pengen. Lo ada lo yang kayak gitu. Offline males, online ya males, ada. Sehingga apa? Sampai masa pairingnya lo berakhir, dia nggak jalan-jalan. Ada. Kalau ada yang itu, saya ya nggak baper, ya tak tinggal teman-teman. Kayak gitu. Benar.
mau aja kan gitu ya. Terus saya mau share ya. Terus saya mau sharing sama teman-teman. Saya mau nanya. Halo, Sharing apa? Saraki kedengeran ya? Civira ya. Dengar. Nah. Ah, Sharing sedikit sama teman-teman ya. Bu Vero ini pertama kali coba di TikTok itu bareng sama saya, teman-teman. Ya kan? Jadi duluan kamu koyo duluan kamu. masa duluan aku? Duluan kamu. Duluan kamu. Pertama kali nyoba di TikTok, pokoknya kita itu deketan lah waktunya ya. Itu pertama kita di TikTok, teman-teman. Cuman ternyata terbukti ya. Akhirnya apa? Karena saya kalah konsisten sama Bu Vero. Saya sempat off dari TikTok sekitar 2 bulan apa 2 bulan setengah. Sampai dia nyari saya, Lin kamu nggak live lagi ta? Lin kamu nggak live lagi ta? Dia yang nyari saya, teman-teman. Kopi ya Lin ya. Silakan. Sudah. Akhirnya dari situ teman-teman terbukti beneran loh, dia yang lebih maju dari saya, luar biasa. Hari ini saya yang masih jalan, padahal kita live-nya barengan. Nah itu tuh. Jadi benar-benar males mengalahkan diri sendiri, itu kunci. Pokoknya kunci yang pertama. Karena udah terbukti. Itu. Benar. Jadi memang males gak males ya gimana lagi gitu loh teman-teman ya. Meskipun males, saya loh ya, kalau secara manusia ya, saya lebih memilih tidur loh timbangannya live teman-teman. Karena ketika live itu, oh iya saya cerita ya, saya pernah ya, waktu itu memang ngantuk ya. Saya tidak ada niatan untuk live, tapi karena memang saya kalau enggak komitmen, teman-teman kalau sekali memutuskan live ya, itu harus konsisten live-nya. Setiap hari itu harus konsisten. Supaya apa? Supaya live-nya kemudian itu direkomendasikan sama TikTok. Ketika teman-teman enggak live ya, turun loh. Viewernya pasti turun. Pasti itu. Harus berapa jam per hari, Ci? Baru rekomendasi jalan, Ci, algoritmanya. 2 jam. Bisa 90 menit. Berapa? Kalau bisa 90 menit. Tapi kalau tidak memungkinkan 60 menit boleh. Ya, kalau saya lihat, Ci ya, itu harus 3 kali 90 menit, Ci. 3 kali 90 menit ya? Iya, itu algoritmanya baru jalan, Ci. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, Ci, wah, wis, nggak dapat itu. Angel. Makanya apalagi teman-teman. Kalau lihat Cik Vero, Pak Hengki, Bunda Amel yang hebat-hebat itu semua itu 3 kali 1,5 jam, Ci. Kalau 2 kali 1,5 jam saya nggak tahu ya, mungkin juga bisa, tapi rasanya masih tanda tanya. Tapi kalau 3 kali 90 menit itu algoritma jalan tuh, Ci. Pokoknya gini kok. Kalau kita itu konsisten tiap hari ya, itu pasti naik kok. Ketika kita sehari aja nggak live ya, angel ngangkatnya itu kayak susah banget gitu loh. Ya, dianggap sama TikTok golongan orang rajin, Ci, kalau 3 kali 1,5 jam. Iya mungkin. Terus gini, saya mau sharing sama teman-teman. Jadi ceritanya saya itu sempat 2 hari di TikTok itu nggak closing, Vero. Ya. 2 hari nggak closing, zong 0. Kok Bobby itu tahu. Kok Bobby itu pokoknya paling rajin lihat pairingku. Iya. Nah, 2 hari aku tuh sudah zong 0. Terus kemarin mikir, saya udah muales live, kepengennya kemarin tuh saya jalan-jalan, cari udara segar. Muales udah live, khusus hari kemarin. Tapi saya cuma masa temenku yang kenceng-kenceng aja masih semangat, aku yang nggak kenceng tambah ngendori, malah jadinya gimana? Saya gitu ya. Kemarin aku bener mau nggak peduli, pokoknya meja tak siapkan, handphone tak nyalain, daripada aku keburu pikir panjang, handphone itu nggak jadi nyala live nanti ya. Terus kemarin tuh saya duduk, handphone tak nyalain, tak puasa, mau nggak mau pokok ngomong. Ternyata tahu Bu Vero, di saat hari yang benar-benar saya males kemarin, yang muales live, kemarin saya closing 4,5 paket. Nah, luar biasa. Saya cuman mikir gini, aduh Tuhan, ternyata memang yang cuman harus ditahu musuh terbesarnya cuma diri sendiri.
sendiri. Terkadang kita itu Ya, enggak bahwa hari ini tuh jawabannya Tuhan gitu loh. Hari ini tuh Tuhan waktunya ngasih, tapi kita nggak nge-live, tapi kita nggak ngerjain. Sedangkan ngasihnya di hari ini. Saya cuman mikir gitu. Ya, saya kemarin nggak muaksa untuk duduk. Saya mungkin akan tambah lemes gitu. Ternyata waktu dikasih kemarin benar-benar konsisten itu nomor satu, wes paling penting itu. Iya, konsisten. Gini teman-teman, kalau teman-teman punya pasangan atau punya anak ya, teman-teman bisa juga bilang, pokoknya mama atau papa jam 5 misalnya ya, jam 5 waktunya live ya. Kalau papa mama nggak live, kamu marah ono mama papa. Bisa juga kayak gitu teman-teman. Karena saya di rumah yang marah-marah ya cuma suami. Saya gini loh, karena aku ini kalau mau nggak live itu izin ke dia. Kok aku nggak live ya, aku kesel. Saya bilang gitu ya. Hari Sabtu loh iki. Dia bilang, hari Sabtu loh. Live. Ya wes, mau nggak mau masih muales, masih kesel live teman-teman. Apalagi kita ini cewek ya. Cewek itu ya kerjanya bukan 24 jam loh teman-teman. Sungguhan, 30 jam kita kerjanya cewek. Karena begitu kita tidur, wes anak manggil. Begitu kita tidur, suami yang manggil. Kan gitu teman-teman. Ya. Kalau untuk mau mikirin live itu kesel loh sebetulnya ya. Cuma kembali lagi. Ya. Tujuan saya belum kecapek semua, teman-teman. Ya. Cita-cita saya itu masih banyak. Saya kepingin beli mobil juga. Ini uangnya kurang sedikit, kan ya sayang kalau males-malesan seperti itu loh teman-teman. Ya. Apalagi ngeliat VT-VT-nya teman ya, Reni mobilnya udah ini bener. udah haruslah semangat. Iya, benar. Kalau mau lihat semangat itu ya, teman-teman lihat tuh Bu Yuni. Di sini ada Bu Yuni enggak ya? Luar biasa Bu Yuni. Bu Yuni itu teman-teman. Kalau saya jadi Bu Yuni gitu ya, rasanya saya males live. Karena apa? Dia live, ketika penonton sedikit, dia tetap konsisten live. Ketika penonton banyak, dia konsisten live. Saya sebagai manusia, jujur, kalau penonton turun, kayak Lina ya, Lin ya. Penonton turun itu kan males ya, Lin ya. Karena loh, saya penonton itu satu, mean. Duh, kayak males. Tapi teman-teman jangan lupa, ya, tidak semua orang yang ada di Tok-Tok ketika teman-teman live ngeklik. Contohnya kok Bobby. Kok Bobby gelek ndelok awake dhewe tapi gak ngeklik, gak masuk. Sering loh teman-teman. Karena saya sering juga closing dari orang yang tidak ngeklik. Saya kok tahu, mereka screenshot kan. Ternyata kan masih ada tulisan ketuk untuk melihat, itu loh, mereka nggak masuk room kita. Kalau orang yang nggak masuk itu kan nggak muncul. Nggak muncul jumlahnya berapa. Ya, jadi kalau teman-teman live, nggak usah ngincengi jumlah penonton. Nggak usah. Nanti ngedrop. Ya. Jadi jumlah penonton itu kalau bisa ditutup aja pakai isolasi, wes. Seolah-olah teman-teman ini live dengan ditonton 500 orang, 600 orang, bahkan 1K. Masih yo cuma ndek kene mek loro. Jangan dihiraukan. Seperti itu. Karena saya pernah ya teman-teman ya, live ya. Wes kesel-kesel, wes wayahe males live ya. Saya nonton mek loro. Males loh teman-teman. Akhirnya ketika saya selesai live, curhatlah ke suami ya. Aduh, males aku sing nonton mek loro. Langsung suami saya gini, kamu kan yang bilang penontonnya disuruh tutup pakai isolasi. Kok sekarang kamu mengeluh, ayo ditutup pakai isolasi. Jadi gitu, saling nyemangati teman-teman. Ya, wis gak usah didelok penonton masih 1, masih 2. Banyak yang tidak masuk. Percaya itu, wis banyak yang nggak masuk kok. Kita tadi sharing-sharing ya Bu Vero ya. Kita tadi sharing-sharing. Pernah nggak ngetes sambil ketiduran? Pernah. Oh iya. Saya pernah loh teman-teman. Sambil tidur itu juga pernah hilang sebentar tiba-tiba ini hilang. Iya, hilang. Karena kan memang saya nggak tidur siang waktu itu Bu Lina. Saya itu
Saya itu punya kebiasaan itu pokoknya tidur siang paling enggak masih cuma sebentar 10 menit itu harus tidur. Supaya apa? Supaya nggak pusing itu yang pertama. Ya terus nggak ngantuk ya. Pernah waktu itu memang kredit ya, seharian itu ngurusi macem-macem ya. Akhirnya waktunya live. Pas live teman-teman hilang loh teman-teman. Jadi nggak tahu wis. Saya ngomong apa wis pokoknya mengalir aja. Tahu-tahu loh langsung kebangun. Loh tidur saya ini ternyata. Itu adegannya. Nah, sekarang tanya nih Bu Vero. Ada yang komen aneh-aneh ya Bu Lina ya. Tanya gini. Goalnya sekarang apa? Goal di AFC apa? Goal di ini bukan goal bukan AFC-nya apa? Bu Lina, Lagi Ya. lo melok ngomong Bu Lina. saya boleh nambah nggak? Boleh, silakan Pak Dokter, silakan. Tapi izin dah lihat wajah ya. Oke, silakan. Gimana? Ya. Buat teman-teman leader, teman-teman AFC, sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya nggak bisa tampil wajah ya, teman-teman ya. Tadi saya juga akan menjawab sedikit pertanyaan dari Pak Susilo ya. Seingat saya, Ko Susilo, kita itu memang closingannya saya sama Bu Vero ini kan bersamaan. Maksudnya Bu Vero live, saya juga live. Jadi memang kayak katakanlah penghasilan kita itu jadi satu. Nah tadi kalau Kosi Sulo sempat tanya, apakah setiap hari closing? Nah, seingat saya itu sejak November kok. Sejak November sampai saat ini itu setiap hari closing. Setiap hari, baik itu satu box atau satu paket. Nah, karena kan memang kita kerjanya berdua. Seperti itu. Nah, jadi tadi kalau Bu Vero bilang masalah prospek di online ini dibandingkan kita dengan prospek di offline, memang betul ya. Memang lebih enak sebenarnya dibandingkan kita prospek offline. Karena kita kan kalau di online itu kan pasti setidaknya kita tidak berbicara tingkat closingan ya, tapi setidaknya kita prospek, kita live di TikTok, meskipun cuma ada 2-3 orang yang lihat, tapi kan itu sama saja kita udah prospek. Daripada teman-teman yang sama sekali sudah mau offline tapi buat temu janji nggak dapat akhirnya dalam 1 hari 2 hari nggak prospek sama sekali, akhirnya ya tingkat closingannya pun juga rendah. Kecuali kita prospek offline itu kalau kita mau rekrut dia jadi member. Lah kalau di online itu kan kita kan lebih ke mencari pemakai, bukan cari pemain. Kalau pemain itu memang lebih enak prospek secara offline, tapi kalau kita cari pemakai itu peluang sangat besar di online. Nah, cuma kalau tadi Pak Susilo sempat singgung ya, Bu Vero ratunya live. Pak Hengki ratunya live. Jadi suami istri nih. Ratu dan raja. Kalau saya tidak ada maksud sorry ya teman-teman leader ya, saya tidak ada maksud untuk sombong, tidak. Cuma memang saya pun juga tidak menyangka. Kalau mungkin saya lihat dari beberapa orang ya yang live di TikTok, orang AFC,
itu tidak pernah bisa mengalahkan penonton saya. Penonton saya itu bisa sampai tembus 2K. Ya, keren tuh Pak. Kalau saya perhatikan Pak John Hengki ini udah terbentuk ini, luar biasa ini. Bu Vero juga udah Oh, terbentuk. Jadi beda saya gaya. kira termasuk Tapi dua-dua luar ya. biasa Saya, ini. Raja dan Ratu ini. Ya. waduh, saya Saya masih naik turun. dan itu pun saya tidak tahu Coach Susilo. Kalau misalkan Coach Susilo tanya, gimana bisa dapat penonton segitu banyak 2K yang masuk? Sedangkan orang-orang lain yang lain cuma 5, 10, paling banyak ya 100, 200, 300, 400. Nah, itu saya juga tidak tahu Coach Susilo. Kenapa penontonnya bisa sampai tembus 2K. Udah jadi Nah, dokter Pak. Di Tito jadi dokter makanya 2K Pak. nah, jadi begini teman-teman, mungkin sedikit tips dari saya supaya teman-teman itu juga kan tujuannya teman-teman mengikuti Zoom-nya Bu Vero ini kan supaya teman-teman dapat ilmu dan teman-teman juga bisa closing di TikTok. Saya ingat kata-katanya Ko Bobby. Ko Bobby bilang, ya tadi Bu Vero juga sudah singgung, bahwa yang live di TikTok itu banyak. Nah, kita harus punya ciri khas tertentu. Kita harus tampil beda. Nah, maksudnya begini, kalau orang-orang lain itu yang dia bahas itu hanya paten fungsi, manfaat dari subarasi itu apa, wah itu semua, itu kan umum teman-teman. Nah, kita harus buat perbedaan sedikit. Nah, perbedaan itu apa? Teman-teman harus belajar, namanya juga kita ini di farmasi. Ya mau tidak mau teman-teman harus belajar tentang ilmu kesehatan. Teman-teman belajar tentang diabetes. Kenapa bisa terjadi diabetes? Bagaimana cara penanggulangan diabetes itu? Hipertensi. Kenapa terjadi hipertensi? Masalah lambung. Itu teman-teman belajar. Nah, jadi kalau tadi bahan materi yang apa yang akan kita bawakan, yaitu dari belajarnya teman-teman itu. Misalkan hari ini teman-teman belajar tentang batu empedu. Nah, kenapa terjadi batu empedu? Nah, itu kan Bapak Ibu teman-teman kan belajar di sana, cari literatur, penyebabnya apa, pengobatannya bagaimana. Nah, itu kan bisa teman-teman sampaikan di live-nya teman-teman. Nah, ketika ada seseorang yang mengalami penyakit itu, dia akan stay. Dia akan dengar live-nya teman-teman. Nah, dan ujung-ujungnya teman-teman kan pasti akan nawarin apa ya AFC itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan satu lagi, kalau bisa teman-teman juga bisa tampilkan gambar-gambar gitu, ya. Contoh, ya jadi saya sama Bu Vero ini bukan tiba-tiba langsung hebat teman-teman. Kita pun belajar dari orang-orang hebat. Contoh tadi sudah Bu Vero bilang, Lapak Mel, Bu Sido, Pak Yusuf, itu kita semua belajar dari sana. Kalau ke Bu Yuni tadi, itu kita belajar semangatnya. Karena kok bisa cuma penontonnya 1-2 orang, kok closing tiap hari. Ya, dari Pak Yusuf kita lihat ambil apa? Nah, Pak Yusuf itu kalau teman-teman lihat kan dia banyak di background belakangnya itu kan testimoni dari pasien-pasiennya. Nah, kita belajar, oh ini bagus ini, makanya kenapa Pak Yusuf itu closing juga, banter gitu. Banter juga Pak Yusuf. Karena dia kan menceritakan tentang, oh ini pasiennya sembuh dengan ini. Nah, itu misalkan jadi gini, teman-teman juga belum punya pasien yang sembuh misalkan, ya teman-teman kan bisa ambil dari testimoni-testimoni yang lainnya, tampilkan di situ di live-nya teman-teman. Ya seperti yang sering ditunjukkan sama orang-orang yang live itu, Pak Gideon,
Terus ibu siapa yang tiroid itu Iya, yang besar. tiroid Nah, besar itu tampilkan itu. Jadi itu orang akan menarik. Nah, cuma memang teman-teman harus mempersiapkan juga ilmu kesehatan. Nah, maksudnya nanti kalau orang tanya diabetes itu apa, hipertensi itu apa, stroke itu apa, belajar teman-teman. Karena kalau cuma teman-teman mau tampil saja hanya menjelaskan tentang AFC, paten manfaat, subarasi, usukusi, aduh, udah banyak yang live seperti dengan cara seperti itu. Nah, mungkin itu ya teman-temannya yang bisa saya Satu lagi tambahkan Pak, sedikit. satu dulu, Siap. jangan turun dulu Pak. Mau tanya penting nih Pak. Kalau ketemu Dokter Hengki nih harus tanya nih. Eh, mau nanya ya, teman-teman bisa jawab juga ya. Saya melihat, apakah kalau kita sudah waktu live, kita pajang atau mengangkat kotak subarasi utsukushi itu sebenarnya itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Maksudnya Pak Sugeng takut pelanggaran? Iya, Oh, tidak. Ada caranya. ada caranya. Iya. Nah, karena kita kan bukan keranjang kuning. Nah, saya kan sempat beberapa member saya perhatikan dia angkat-angkat box langsung kena peringatan. Iya, Nah, tapi saya pernah juga. nah Saya nggak. itu. Nah, saya juga melihat ada beberapa member saya, dia konsisten 1 hari, 2 kali, 3 kali live, tapi akunnya itu katanya sudah kena shadow ban. Jadi selama 6 bulan nge-live, Hah? Nggak bisa. itu masa pengunjungnya cuma 1, 2, 1, 2, 3 nggak bisa naik-naik. Apa karena Oh, kemungkinan dia waktu nge-live itu dia pajang-pajang bok-bok-boknya itu kan, subarasi utsukushi. Nah, itu udah bisa. nggak pelanggaran. Mm-mm. Abis itu Jadi, satu. Nanti Vero, tanya lagi. Contoh nih, sebenarnya kita tulis nomor HP kita itu boleh nggak? Karena saya melihat beberapa orang kan kasih O, B, I, nanti ya, BB 2. Itu kan penipuan. ya. Nah, menurut saya tuh TikTok itu kan lama-lama jadi pintar. Namanya komputer, polisi masa nggak bisa ngelacak. Kok saya merasa kalau subarasi utsukushi diangkat itu udah dicap itu. Ini nggak kasih keranjang kuning, nggak kasih saya duit ke TikTok. Nah, lu mau jualan di sini lo. Nah, apakah seperti itu ya? Iya, pelanggarannya itu muncul biasanya ada memasarkan produk gitu ya. Iya, mungkin nggak tahu tuh. Saya dapat laporan-laporan dari beberapa orang kan. Jadi kelihatannya kan kita simpang siur kan, kita belajar. Nah, ada yang gayanya pajang-pajang box yang banyak gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu apakah boleh? Ya kan kita pikir boleh, tapi ternyata juga ada yang kena apa ya, kena peringatan ya. Jadi sebenarnya boleh atau tidak sih? Resminya seperti apa gitu. Saya jawab versi saya ya, Bu, Pak Kosisilo ya. Ya, Karena kan baik. sebenarnya kalau soal aturan main di kayak peraturan-peraturan di TikTok itu Bu Vero yang lebih tahu daripada saya. Saya ini tidak mengerti sama sekali. Yang penting saya cuma ya live aja gitu. Soal pelanggaran atau tidak ya saya nggak ngerti. Nah, cuma namanya juga kita kan sudah menjalani ya Kosisilo ya. Berarti saya pun juga tahu kayak aturan-aturan. Kalau yang pertama nanti Bu Vero bisa jawab juga versinya dia, Bu Kosisilo ya. Ya. Kalau masalah pajang box, nah tadi Kosisilo juga sudah sempat bilang, yang banyak juga yang background di belakangnya itu bukan diangkat, malah di belakangnya itu sudah penuh sekali tuh kotak-kotak subarasi utsukushi. Lah buktinya juga penontonnya mereka banyak. Berarti kalau bagi saya Kosisilo, bukan masalah pelanggaran kita itu bukan masalah kita pas ngangkat kotak itu. Jadi kalau bagi saya ya mungkin ada yang pelanggaran yang lainnya mungkin dari kata-kata atau gambar yang dia tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang soal kotak nanti Bu Vero bisa tambah. Nah, ini saya mau
jawab pertanyaannya Kosilo soal nomor handphone. Ya. Nah, ketika kita live TikTok itu ada stiker Iya. yang bisa kita ganti untuk kita tampilkan nomor telepon kita. Heeh. Kalau kita tampilkan, stikernya itu kita ganti, terus kita tampilkan nomor handphone sesuai dengan angka nomor handphone kita yang asli, itu akan ditinjau sama kita. Nanti kalau disetujui, nomor itu akan tampil. Tapi kalau tidak disetujui, nomor itu tidak bisa tampil. Nah, Tapi kalau kita Nah, tulis angka nomor kita pribadi, kebanyakan tidak boleh kan? Tidak ditampilkan kan? ini bukan masalah nomor pribadi atau bukan kok. Nah, Iya. jadi karena saya yang mengalami itu, akhirnya nomor handphone saya itu saya ganti. Huruf 8 itu saya ganti dengan huruf B. Oh. Begitu Oke, saya oke. ganti dengan angka huruf B, begitu saya ingin tampilkan nomor telepon saya, langsung tanpa perlu ditinjau. Oke, berarti kesimpulan saya gini, sebenarnya Tito tidak memperbolehkan menampilkan nomor HP, tapi karena kita ganti dengan huruf, akhirnya diperbolehkan. Toh juga Pak Hengki kan baik-baik aja, bahkan follower penontonnya banyak, berarti TikToknya ya bisa sih. Takutnya kita kan ada sesuatu yang membuat akun kita itu jadi kena shadow ban gitu kan. Ternyata sampai sekarang Pak Hengki nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nah, Oke, kecuali thank you. gini, kalau kita tampilkan gambar, misalkan gambarnya Pak Gideon aja, yang gagal ginjal, terus itu kita tampilkan di bawah, kita tulis sendiri, maksudnya kita sudah edit gambar itu, kita tampilkan nomor teleponnya kita, asli, maksudnya tanpa huruf 8 ya huruf 8, huruf 1 ya. Nah, itu langsung nggak ada masalah itu. Yang jadi masalah itu kita mau tampilkan nomor telepon kita di stiker. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita screenshot gambar, kita naikin angka Setibu Vero yang tulis 081 sekian, ada masalah ya, sama aja ya. Nggak akan kena pelanggaran. Maksudnya sebenarnya itu bukan pelanggaran, tapi maksudnya bisa kita tampilkan. Tapi kalau di stiker itu perlu peninjauan. Tapi kan gini ya, selama disetujui berarti kan aman toh? Boleh. Ya, selama ditinjau disetujui aman. Oke. Ya. Nah, pengalaman saya ya, waktu ngangkat saset kayak gini ya. Nah, teman-teman mau tahu kan saya pakai apa ya? Nutrisinya ini langsung kena pelanggaran. Anda melanggar mempromosikan sesuatu yang terselubung kayak gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu kok, soalnya saya pernah mengalami ya. Nah, setelah itu saya live, setiap saya live itu yang saya lakukan apa? Kepengaturan pele usia itu dulu yang diklik, pele usia ya. Kemudian di bawah lagi, itu paling bawah itu ada tulisannya konten bermitra. Pernah lihat nggak konten bermitra? Ya, konten bermitra. Nah, itu klik konten bermitra, terus diklik merek sendiri. Ya. Konten bermitra dan merek sendiri ya. Setiap saya live selalu saya lakukan usia 18 tahun sama konten bermitra merek sendiri. Nah, setelah dilakukan itu, meskipun ngangkat-ngangkat gini nggak kena ban. Nggak apa-apa kok. Oh, thank you, Ci. Saya baru tahu itu. Jadi itu. Cuma, kadang ketika saya pilih konten bermitra, ya, itu langsung ngangkat. Penontonnya ngangkat. Kayak kemarin Lina sempat saya suruh kayak gitu, penontonnya langsung ngangkat. Banyak. Ya. Kadang juga ketika saya pilih konten bermitra, penontonku langsung anyep sepi. Nah, itu nggak tahu aku penyebabnya apa. Nggak tahu. Kayak gitu.
Karena ketika saya milih konten bermitra, pokoknya setiap live milih konten bermitra, nggak masalah. Ngangkat-ngangkat gini nggak masalah kok. Nggak kena pelanggaran. Begitu aku lupa, nggak milih konten bermitra, begitu nutrisinya ini langsung kena pelanggaran. Selalu kayak gitu. Ini kan Hmm. pertanyaan Bu Ferry Lili. Saya udah Ya. sering nulis nomor HP, pakai B, pakai bahasa, tetap 7G. Kira-kira kenapa? Ya apa? Gak kerungu suara. Kedengeran, suara kedengeran. Ya, enggak kedengeran di aku. Sudah saya jawab itu. Jangan pakai tanda baca, tapi pakai tanda garis. Oh, pakai garis. Garis. Oh, pakai tanda garis. Oke. Pakai Bu Lili, bisa masuk tanya pakai Bu. Kalau teman-teman kesusahan ya, kalau teman-teman kesusahan menyematkan stiker ya, mendingan buat aja kayak buat di Canva gitu loh, diedit ya. Itu bisa ditampilkan. Nulis nomornya teman-teman itu kayak di gambar bisa. Kalau kesulitan bikin stiker. Karena kan menampilkan stiker itu follower kalau nggak salah harus 1.000 dulu baru bisa. Oke. Kadang saya nemu beberapa orang yang TikTok sekarang udah mulai buat itu kok, besar flyer di temboknya gitu. Iya, di tembok juga bisa. Ya, langsung ditulis di situ. Itu apa ya? Aman ya, lebih aman gitu kan? Aman. Oke. Pokoknya yang lebih amannya ya milih konten bermitra itu paling aman wis, meskipun teman-teman ngangkat-ngangkat dos itu nggak akan kena pelanggaran. Oke. Nah, tadi pertanyaannya udah dijawab nggak ya? Sekarang goalnya apa nih? Goal di AFC berarti apa Bu Ferry sama Pak Hengki? Aku goal yang paling Di apa AFC. ya? Yang paling mendekat ya, yang paling mendekat itu goalnya ya. Soalnya Koeka ngopiak-ngopiak Ronin. Goal yang terdekat ya Ronin ini. Boleh. Berpogun ini, tahun depan Pogun ini berdua. Tahun ini sama Amin. Udah Goalnya ya itu. kelihatan ini calon Sogun ini. Amin. Kalau goal Cuma ya di luar kenapa? Goal di luar AFC. Goal di luar AFC yang terjangkau ya kepingin beli mobil, nambah mobil. Jadi mobilku yang ini tak kan anakku, tak kirim ke Palu. Ya, itu yang jadi semangat ya. Itu yang jadi semangat. Itu goal yang sih, goal yang terdekat. Kalau goal selanjutnya yo yang saya ngomong tadi itu, kita kan tidak hidup hanya setahun 2 tahun kan. Kita maunya kan umur panjang toh. Nah, ketika umur panjang menua dengan uang banyak sama menua dengan nggak ada uang, nah teman-teman milih mana gitu loh. Cibero, uang banyaknya itu berapa angkanya itu? Angkanya itu ya, ketika saya butuh sesuatu ada uangnya. Butuh berapa miliar ini? Waktu pensiun mau berapa? Uang berapa miliar ini? Dicatat loh sama Pak Hengki, sama malaikat Tuhan. Amin. Pokoknya ya ketika saya butuh sesuatu ada uangnya itu loh kok. Iya. Oke, pertanyaan buat berdua Pak Vero. Sebentar, Bu Lina. Ini nih saya mau nyela. Oke, ya. Teman, ayo berjuang di AFC. Ini bisnis yang bagus, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman, saya mau cerita dulu saya sama Bu Vero ini. Kita itu berdua sempat memungut daun ketapang di jalan. Memungut. Teman-teman tahu pohon ketapang itu daunnya yang jatuh itu saya sama Bu Vero pungut untuk kami bawa pulang, untuk kami kelola dan kami jual, teman-teman. Sampai segitunya kehidupan kami dulu.
Tapi bersyukur, Kalau mau diinget-inget ya bisa netes air mata ini. Ini aja bersyukur ngomong sambil berkaca-kaca ini dia. ada AFC. Jadi ayo berjuang sama-sama di AFC, teman-teman. Mm-mm. Teman-teman, tadi Bu Vero bilang ya, ada membernya sudah siapkan semua. Lampu, peralatan live. Teman-teman dah harus seperti itu. Teman-teman ingin tahu saya live pakai apa, teman-teman? Ayo Tampilkan, Bu Vero. saya tunjukkan ya. Saya ini saya tampilkan bukan karena saya tidak sanggup beli. Tapi ini loh, teman-teman kalau ingin lihat saya live pakai apa? Nih loh teman-teman. Ayo ini loh tripodnya. Ada nggak tripod yang lebih bagus dari saya? Ada nggak? Ini loh tripodnya. Bukannya nggak sanggup beli ya teman-teman ya. Cuma ya memang ini yang kita pakai ketika kita live. Enggak, saya rasa tidak ada orang AFC live pakai alat itu. Bukan tidak sanggup beli, tapi saya cuma ingin kasih lihat ke teman-teman bahwa untuk live itu tidak harus seperti Mewah. mewah gitu. Heeh. Lampu, saya juga nggak pakai lampu itu karena kalau pakai lampu yang bundar untuk live itu ya, saya tambah pusing teman-teman. Karena sinarnya terlalu nyentrong. Ya benar. Wajah saya itu kayak kelihatan seperti roh halus gitu loh, Kak, putih pucet. Saya nggak suka, jadi saya pakai lampu biasa. Lampu rumah aja diganti wattnya. Wattnya diganti, teman-teman. Seperti itu. Pokoknya yang penting Ya. aja cuman ya. Punya handphone, punya kemauan, udah itu aja deh. Benar. Kalau mau diomong, apa ya, pokoknya gini loh, intinya gini loh. Kalau teman-teman kepingin punya uang banyak, ya, disinilah tempatnya. Sudah nggak usah ngelirik pekerjaan lain. Ya, nggak usah ngelirik pekerjaan lain dengan harapan teman-teman kepingin dapat income yang pasti. Loh, kalau teman-teman contoh ya, kerja di luaran sana, income yang pasti berapa? Paling nggak cuma UMR. Nah, UMR itu berapa? 3 juta loh. Ya, di AFC itu loh, kita bisa loh dapat 3 juta itu per hari loh, teman-teman. Itu tapi syaratnya teman-teman konsisten prospek. Kayak gitu. Nah, kalau untuk prospek aja males. Ya, kalau untuk prospek aja aras-arasen, teman-teman. Ya nggak akan mencapai income segitu. Halo, Nyo. Halo. Hai. Hai. Halo, Nyo. Nah, sekarang pertanyaan nih buat berdua. Income-nya berdua total berapa per bulan kira-kira nih? Penasaran. Income berdua. Aku kalau ngitung-ngitung income nggak pernah. Piroku. Jadi soalnya sing rajin ngitung. Lah aku rajin balesi wawa. Jadi nggak sempat ngitung-ngitung. 100 juta berdua, 100 juta ya kayak ada ya? Kayaknya belum ya. Nah, Belum ya? begini, karena kita ini kan banyak sponsor. Jadi banyak titik yang kita jalankan. Karena sponsornya banyak. Itu kalau seandainya di total dengan semua akun, kalau 100 belum. Kalau sekitar 80, 70, 80 ada. Keren kok, luar biasa. Keren Pol. Hebat lu. Karena teman-teman, kita ini kan apa ya? Kalau di AFC ini Jadi, nah maksudnya kenapa bisa seperti itu? Karena kan banyak titik. Jadi begitu pasang satu closingan, satu paket, wah itu bisa 3-4 titik pairing. Sama anu ya teman-teman ya. Kalau kita di AFC ini kan selain kita dapatnya income bulanan, income tahunan, kita kan dapat jalan-jalan ya. Untuk jalan-jalan itu kan kita harus spend uang juga. Betul. Bener nggak? Betul. Untuk bayar tiket, kita kan ya nggak semua tiket di support kantor. Nah itu kan ya keluar uang juga teman-teman. Untuk perpanjang paspor,
dan lain-lain itu kan ya kita butuh juga uang tambahan gitu loh teman-teman. Jajan waktu. Mempersiapkan juga. Oke. Nah, Gitu. terus berarti Ko Hengki sharing yang mau mulai TikTok atau sekarang belum closing. Nah, Ko Hengki. Sebentar. Lagi diulang. Nggak dengar? Enggak, ini loh. Bentar ya. Buat teman-teman yang belum closing dan baru akan memulai, gimana tipsnya buat yang closing dan buat teman-teman yang akan memulai TikTok, sharingnya gimana Ko Hengki-nya? Nah, seperti tadi sudah saya jelasin, mau tidak mau, ini kalau teman-teman kan pingin closing, otomatis teman-teman seperti Ko Bobby bilang, tidak bisa tampil di live TikTok itu seperti pada orang pada umumnya. Teman-teman harus punya nilai lebihnya atau ciri khasnya, Ko Bobby bilang. Oke. Nah, itu berarti teman-teman harus punya ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Nah, cuma itu saja kalau saya. Belajar, sering-sering lihat TikTok tentang kesehatan. Karena saya pun sampai hari ini dan setiap hari sampai ke depan belajar terus. Mencari ilmu. Apa diabetes itu, hipertensi, pola hidup yang bagus gimana. Belajar dari dokter-dokter. Nah, termasuk salah satu guru saya itu sebenarnya pernah Ko Eka share di grup leader atau di grup mana, itu ada yang dinamakan dokter awet muda. Ada yang tahu? Pernah lihat live-nya? Aku tiap hari ikuti kok. Itu dokter luar biasa. Tapi terlalu ekstrim menjelek-jelekan dokter kan? Menjelek-jelekan dokter-dokter yang lain. Makanya dia kena ban juga. Yang lalu sempat kena itu ban. Saingan saya di dalam live. Maksudnya untuk mencari penonton karena itu dokter luar biasa. Penontonnya itu bisa 2K, 3K. Kemarin aku lihat dia sempat 4.000 lebih loh penontonnya. Iya, makanya. Padahal sekarang dia sudah macam-macam, jual panci, jual sabun. Nah, itu awalnya dia udah jualan. Terus enaknya gini, saya mau share ya. Kalau kita udah misalnya kayak gitu ya, seperti dokter awet muda, kita udah dikenal orang, kita udah apa ya, udah bener-bener bisa ini. Nantinya udah brandingnya kuat banget. Nantinya kita mau pegang apa pasti laku, ya enggak? Iya, benar. Saya udah banyak yang DM di TikTok saya menawarkan begitu, tapi saya nggak mau. Kemarin sekarang disuruh loh, sekarang ada yang cuma WA aku, ada beberapa sudah yang WA aku, ada sekitar 4 atau 5 orang. Cuman perlu Bu, kalau live itu botol minumnya merek apa katanya? Botol minumnya boleh di-spill dong yang tadi dipakai itu mereknya apa loh, sampai begitu. Jadi memang pokoknya penting pegang data mereka, bisa di-follow up kan suatu saat. Ya pokoknya enggak ya, ternyata branding itu memang banget ya. Branding itu bisa seperti itu. Oke, nah tanya lagi nggak teman-teman? Teman-teman silakan kalau ada teman-teman yang hari ini nggak ikut live sore ini rugi karena kita belajar banyak dari Bu Viko dan Kak Hengki. Top sponsor AFC kelima se-Indonesia, luar biasa. Tak doain nomor 1 atau nomor 2 saya sama Bunda Amel ya. Amin. Oke. Kayaknya nggak bisa kan Bunda Amel nih, Bunda Amel soalnya luar biasa Bunda Amel. Luar biasa. Pokoknya kita nggak usah mikir harus jadi ini. Pokoknya teman-teman diawali dengan konsisten aja, belajar sama konsistennya itu dulu. Nanti selanjutnya
terserah ya, yang Upgrade ilmu lakukan. kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaan lagi ya. Jadi buat yang masih belum pede mau coba TikTok, segera ya teman-teman ya. Sayang soalnya. Karena kemarin itu saya dengar Bu Vero. Karena ketika kamu terlambat. Halo? Ya, Saya kemarin kok masih moro, Pak? Ayo. Kamu dong, aku udah ini loh. Halo. Masa? Jengrot toh. Kok Bobi mau ngomong ah? Kok Oh, masih moro. Bobi mau nambahin? Nah, ada. Oke, enggak teman-teman gini, saya kemarin dengar dari salah satu konten kreator gitu ya. Sekarang kan saya sukanya nonton konten kreator juga, nonton dokter-dokter sharing juga. Jadi ada bilang seperti ini. Ketika kamu terlambat memulai sesuatu, nanti akan lebih berat lagi. Jadi kalau teman-temanmu lari 500 meter, kamu nanti ketika terlambat kamu harus lari 3 atau bahkan 5 kali lipatnya lagi. Nah, jadi sayang banget ya teman-teman ya. Yuk, pokoknya mulai dulu sekarang gitu ya. Pokoknya modalnya cuma handphone sama kemauan itu aja. Oke. Handphone sama kemauan. Wes itu aja. Pokoknya asal punya handphone aja bisa cari duit. Iya, benar. Nggak ada pertanyaan lagi. Sebentar. Nggak ada pertanyaan lagi. Nah, karena udah 1,5 jam ya Bu Vero ya. Udah 1,5 jam rasanya udah cukup ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Hari ini cukup sekian dulu. Nanti boleh Zoom-nya rekamannya ke tim yang belum bisa ikut bergabung sore. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu buat semuanya. Ko Hengki, Bu Vero, terima kasih. Sukses ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore semua. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.